Halo semuanya, welcome back to channel Erina Damayanti Ligin. Di video kali ini gue bakal ngejelasin ke kalian gimana caranya daftar internship untuk yang dokter umum. Jadi kalau misalnya kalian adalah mahasiswa kedokteran atau kalian adalah dokter umum yang mau mendaftar internship, nonton video ini dari awal sampai akhir. Atau kalau kalian bukan juga nggak apa-apa, nonton aja, siapa tahu terhibur. Sebelumnya kalian bisa subscribe dulu ke channel gue kalau misalkan kalian mau. Channel gue itu isinya adalah hiburan dan informasi menarik lainnya. Jadi semoga kalian terhibur. Oke, gue jelasin dulu ya di sini. Untuk kalian yang belum tahu internship itu apa, jadi secara singkat gini. Untuk sekarang itu peraturannya setiap orang yang kuliah kedokteran setelah menempuh pendidikan sarjana kedokteran dan profesi alias koas, dan setelah dapat gelar dokter, itu kita nggak bisa praktek langsung. Untuk berpraktek sebagai dokter atau klinisi itu kita perlu yang namanya STR atau surat tanda registrasi. Nah, untuk mendapatkan surat tanda registrasi ini, persyaratannya adalah kita harus mengikuti internship terlebih dahulu. Nah, tapi kok mau ikut internship daftar STR dulu? Nah, itu adalah STR sementara. Jadi itu adalah surat tanda registrasi yang diperuntukkan untuk kita internship. Tapi kalau misalkan kita pengen praktek sebagai dokter umum, kita harus punya STR definitif atau STR tetap. Untuk dapat itu kita harus ngikutin internship dulu selama kurang lebih 1 tahun. Tapi karena sekarang lagi ada pandemi, jadi masanya itu ada penyesuaian 6-12 bulan kalau nggak salah. Jadi kalau yang di Wisma Atlet tuh kalau nggak salah cuma 6 bulan. Karena mereka mungkin resikonya lebih tinggi atau gimana gitu ya. Gue juga nggak ngerti persisnya kenapa. Yaudah, yuk langsung aja. Jadi sebelum kita daftar itu kita harus menyiapkan beberapa hal. Ya nggak harus sebelumnya sih, bisa sambil berjalan juga. Yang pertama, kita harus menyiapkan email aktif dan kemudian harus menyiapkan dokumen-dokumen. Dokumen-dokumennya ini apa aja? Jadi yang pasti, pertama kita harus punya email dulu yang aktif. Jadi kalau misalkan kalian belum punya email, kalian buat emailnya dulu, emailnya bebas apa aja. Kemudian ada dokumen-dokumen. Nah, dokumen-dokumennya apa aja? Yang pertama ada pas foto dengan pakaian resmi. Fotonya ini dengan ukuran 2:3 atau 4x6 ya. Terus scan KTP, scan kartu NPWP, scan kartu keluarga. Perlu diingat kartu keluarga ini sifatnya adalah baru. Jadi untuk yang sebelum-sebelumnya kalau daftar internship itu nggak pakai kartu keluarga, karena kartu keluarga ini sebenarnya gunanya untuk menentukan nanti kita akan bisa daftar di klaster wilayah yang mana. Jadi untuk internship itu ada 3 klaster, yaitu klaster lokal, klaster regional, dan nasional. Untuk yang zaman dulu kala, lokalnya itu mengikuti dari universitas kita. Misalkan aku universitasnya misalnya di UGM nih, UGM kan di Jogja. Pemilihan lokal, klaster lokal itu kalian akan bisa memilih semua rumah sakit yang ada di Yogyakarta dan ya pokoknya yang ditentuin sama klasternya itu. Nah, tapi sekarang nggak ikut universitasnya meskipun kuliahnya misalnya gue di Jogja, tapi rumah gue asalnya adalah gue dari mana, misalnya Makassar. Nah, gue akan lokalnya itu di Sulawesi Selatan. Oke, lanjut ya. Terus butuh halaman depan buku tabungan. Tapi kalau misalnya nggak punya buku tabungan, kayak kan ada beberapa fitur tabungan ya, misalnya kayak BCA Ekspresi atau Jenius itu kan nggak punya buku tabungan. Itu boleh pakai depannya kartu ATM-nya. Dan banknya ini nggak harus bank tertentu. Kalau dulu itu banknya harus, kalau nggak BNI, BRI gitu. Tapi nanti untuk yang berikutnya itu akan diberikan pada saat nanti kita udah dapat wahana dan nanti ada pembekalan per provinsi. Nah, itu kita akan diberikan tabungan baru kayak gitu. Nah, terus harus ada kartu BPJS dan harus aktif BPJS-nya. Nah, pasti ada banyak pertanyaan tentang BPJS ini. Apakah BPJS ini mesti BPJS sendiri atau boleh gabung ke keluarga? Kalau gua mendaftar, itu boleh gabung ke keluarga asalkan bukan ditanggung oleh kantor. Misalnya kantornya tuh swasta gitu. Itu nggak boleh. Tapi ada juga sih yang bisa gabung ke orang tuanya yang PNS. Pokoknya intinya asalkan BPJS-nya aktif aja, BPJS kesehatan ya. Nah, terus kalau misalnya kartunya nggak tahu kemana, boleh juga screenshot dari aplikasi mobile JKN. Itu ada e-card-nya, itu boleh di screenshot dari situ aja. Terus ada scan STR internship. Nah, seperti yang gue bilang tadi, ada STR internship, ada STR definitif. Nah, yang kita perlukan di sini adalah STR internship. Kalau STR definitif itu nanti kita urus setelah kita sudah selesai internship. STR internship ini step-stepnya ada lagi, ribet. Nah, makanya itu gue buat satu video khusus di sini apa sih ini ya? Di situ. Dan intinya sebelum kalian bisa melakukan pendaftaran internship ini, kalian mesti melakukan yang namanya membuat sertifikat kompetensi dulu, STR internship. Setelah STR-nya itu jadi, baru kalian bisa daftar di sini. Kalau belum ada nomor STR-nya, nggak akan bisa membuat akun di website Pilih Wahana, websitenya ID gitu ya. Langsung aja kita, jadi setelah kalian udah siapin semuanya, langsung kita buka, klik ke
websitenya internship.kemkes.go.id, nanti akan gue taruh di description box. Jadi internshipnya itu perlu diperhatiin ya, nggak pakai H, jadi internship bukan internship. Nah terus gue udah siapin juga email baru untuk ini, jadi kita masukin aja untuk tutorialerina@gmail.com. Belum punya account, daftar sekarang. Nah, kita isi di sini sesuai dengan nomor STR, isi nama lengkap sesuai KTP, isi nomor STR-nya. Nomor STR ini dari websitenya KKI. Jadi kalian seperti yang gue bilang tadi harus sudah punya nomor STR, nomor NIK, nomor KTP. Terus kalian isi asal FK, domisili, provinsi sesuai dengan. Terus nanti klik aja di sini ya, data sudah benar. Terus nanti dicek. Nah nanti kalau misalkan kalian udah daftar ini, kalian cek di email kalian. Ya ternyata email baru gue ini tidak berguna karena memang harus masukin data-data asli ya. Kalian akan dapat email yang isinya kayak gini. Ya udah klik link ini aja. Nah untuk verifikasi emailnya. Kalau misalnya udah, nanti kalian login di website yang tadi lagi, yaitu di sini login anggota dengan email yang tadi. Nah setelah itu kalian login dan kalian nanti akan sampai ke halaman yang seperti ini ya. Ini adalah berandanya. Jadi nanti kalian kalau udah login pakai email yang tadi, setelah verifikasi email terus kalian login, kalian akan sampai di halaman kayak gini. Nah, ini kan ada tulisan nih, akun Anda belum terdivalidasi. Yang ini. Kalau misalkan nanti kita udah upload semua filenya dan udah benar, nanti akun kita ini akan tervalidasi. Nah, kalau misalkan ini tulisannya udah berubah menjadi akun Anda sudah divalidasi ini, kita sudah bisa milih wahana di jadwal pemilihan yang selanjutnya. Setahun itu ada 4 kali jadwal pemilihan, kecuali ada perubahan tertentu ya. Nah, mohon maaf banget gue nggak bisa nyontoin isi dari awal sampai akhir karena gue udah terlanjur ngisi dan ini nggak bisa dihapus ternyata. Udah, jadi ini tadinya nggak ada fotonya, jadi nanti jadi ini pertama belum ada isi apa-apa, baru ada data KTP dan belum ada data-data semuanya. Jadi pertama kita isi dulu, pencet di data pendaftaran, terus data permohonan. Nanti akan keluar halaman seperti ini. Which is, mohon maaf ini gue tutupin semuanya. Kemudian kalian pertama tekan edit data dulu, ini yang ada di sini. Terus kalian isi jenis kelamin kalian, tanggal lahir, nomor HP, semuanya. Terus di sini juga untuk data keuangan kalian juga isi semua. Terus ini tempat buat upload foto tapi nanti. Jadi pokoknya ini kalau kita lagi tadi pencet edit data di sini, kita ngedit data-data yang berupa tulisan, kita ketik-ketik gitu. Nah, sampai sini FK-nya juga kalian isi nomor NPWP, isi nomor BPJS, pokoknya semuanya diisi. Udah, kalau sudah pencet balik ke atas, simpan perubahan data. Kalau udah simpan perubahan data, kalau kalian udah siapin file yang mana, semua file harus dalam format JPG, gambar, dan maksimal berukuran 1 MB. Terus kalian misalnya yang pertama nih foto, kalian choose file, pilih aja fotonya, terus tekan upload foto, gitu. Udah, kalau udah ke upload langsung udah ke save, jadi nggak pencet save atau apa. Kalau udah ke upload tuh udah muncul di sini, udah ke save. Terus STR, choose file, upload, semuanya kalian gitu. Dan kalau udah semuanya, ya udah. Tinggal ditunggu doang. Nanti kalian cek-cek sendiri aja, harusnya akunnya nanti jadi berubah ke validasi. Udah dah. Oke deh, thank you for watching. Sampai sini dulu video untuk pendaftaran internship kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Nonton video-video gue yang lainnya, misalnya cara daftar STR, kalian bisa, channel gue itu ada apalagi ya, ada video nyanyi, gue demen nyanyi, terus ada video tentang kesehatan, ada video tentang mental health, main-mainnya ke channel gue. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan share video ini kalau kalian merasa video ini berguna. Thank you, see you in my next video, bye!